Bye-bye. Makasih, Mbok. Selamat tinggal Taiwan. Selamat tinggal Taiwan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini saya kebetulan melihat live-nya Mbok Cikrak ya. Mungkin ini sudah hari kemarin ya. Mungkin teman-teman yang mengikuti live-nya sudah tahu yang mana kasusnya kasus Mbak TKW yang dibelikan tiket PP ya, karena mungkin dia niatnya itu mau pulang, namun sama agensinya atau mungkin dia nggak punya agensi ya penerjemah, ataupun mungkin bosnya ini salah dengar atau gimana, sehingga kan mbaknya ini dibelikan tiket PP yaitu pulang pergi ya. Namun dalam pengakuan mbaknya ini dia tuh bisa ngomong, namun nggak tahu ngomongnya bahasa Mandarin atau gimana ya. Dalam penerangan mbaknya ini yang dia sampaikan ke majikan itu katanya sih majikannya nggak ngerti, atau mungkin dianya yang nggak ngerti, padahal dianya sih ngomong katanya dia tuh pengen pulang terus, bukannya mau cuti. Namun karena mungkin keterbatasan bahasa ya, karena di Taiwan itu kan bahasanya ada bahasa Koi, ada bahasa Mandarin, dan ada bahasa lainnya juga ya. Kadang ada juga sih yang orang Taiwannya namun dia tidak bisa bahasa Mandarin, biasanya bahasanya bahasa Koi atau bahasa Tai ya. Jadi ya seperti itu. Namun yang saya herannya, apakah mungkin mbaknya ini tidak ada agensi ya penerjemah, sedangkan untuk kepulangan otomatis kan diatur sama agensi, dan agensi itu kan biasanya ada penerjemah akan ngomong kamu mau pulang enggak, atau mungkin mau cuti ya. Namun dari penjelasan mbaknya katanya dia ngomongnya nggak tahu, ngomongnya ke majikannya dia maunya itu tiketnya itu sekali aja, untuk karena dia niatnya mau pulang, bukan untuk balik lagi. Namun yang saya heran, otomatis kan dia mau balik lagi ataupun mungkin mau pulang, itu kan harusnya dalam perjanjian kontrak gimana gitu loh kan. Harusnya kalau emang mau pulang, otomatis agensi sudah tahu lah, nggak mungkin membelikan tiket PP. Dan kalau dia emang mau pulang terus, otomatis kan dalam situnya juga nggak akan dituliskan mungkin dia mau balik lagi, ataupun sistemnya untuk cuti, ataupun mungkin pulang terus ya. Makanya di sini saya juga heran, karena penjelasan di sini dari mbaknya tuh kurang terlalu jelas. Karena Mbok Cikrak juga cuma nanyain kenapa kamu sampai tiba-tiba dibelikannya PP, atau mungkin karena tiba-tiba pengen dijual tiketnya. Ya itu seperti yang banyak omongin, katanya dia sudah ngomong ke majikannya bahwa dia tuh mau pulang terus, nggak mau balik lagi, namun dibelikannya tiket PP. Jadi heran juga ya. Sedangkan kita kan punya penerjemah ya, agensi. Otomatis agensi kan nanya, kamu itu mau pulang atau mau balik lagi atau mau cuti ya. Masa di situ nggak ada interaksi dari agensi tersebut, dan ya saya pun nggak tahu ya, nggak mengerti. Namun di sini emang saya rasa ini sesuatu yang lucu sekali. Dan mbaknya ini karena sudah dibelikannya tiket PP, dan dia pas di bandara ngomong sama Mbok Cikrak minta dibantu untuk cairkan ya tiketnya yang balik laginya itu. Dan setelah menanyakan ke operatornya di situ, itu bisa saja. Namun tidak segampang itu ya, harus dipromosikan ataupun harus mungkin jadwalnya diubah atau gimana ya, karena itu sangat ruwet sekali. Namun mbaknya di sini ngotot, saya pokoknya mau dijual berapa aja, mau harga berapa, yang penting dapat uang. Mungkin saya rasa mbaknya ini emang memerlukan uang ya, nggak tahu lah, pokoknya saya pun pusing ya membahas ini. Jadi untuk teman-teman mungkin yang tahu kronologi aslinya ataupun mungkin pernah mengalami hal ini, silahkan tuliskan komentar kalian ya. Jadi kalau kalian emang seumpama tidak bisa bahasa dari Taiwan, itu kan bisa memanggil penerjemah ya. Karena yang sering biasanya datang ke kita itu bukan agensi ya, itu namanya penerjemah. Yang namanya agensi itu mereka itu duduknya di kantor. Dia yang namanya agent itu kan agen ya, seperti kita agen warung. Jadi dia menjualnya itu barang-barang yang secara grosir ya. Dan di sini juga jadi dia tuh sebagai agen penjualan orang seperti kita ya. Jadi yang namanya yang sering datang ke mes kita itu penerjemah, bukan agensi ya. Dan kita kan bisa berinteraksi atau bisa ngomong, Mbak saya itu pengennya pulang terus, bukan untuk cuti. Otomatis nanti akan diurus untuk kepulangan. Dan untuk pulang dan untuk cuti itu prosesnya juga kan beda loh. Kalau kita pulang otomatis kita harus pergi ke Depnaker ya, harus ada pemutusan kontrak ataupun mungkin gimana. Ini nggak tahu, saya pun kurang paham ya. Jadi intinya teman-teman, kalau emang pengen cuti bilang cuti, kalau pengen pulang pulang terus ya. Jangan sampai terjadi keliru seperti Mbak ini.
Nah, jadi untuk teman-teman semangat terus dan ciao.